Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Syifa akan bercerita tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Tolong disimak ya teman-teman. Abdurrahman bin Sa'd merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya. Di saat siang hari dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon. Lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggil dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Tempat asal Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman. Daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad SAW. Sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwakan Islam kepada kaumnya Ad-Daus, namun tidak ada dari kota kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah anhu. Pada awalnya tahun ke-7 Hijriah di umurnya yang ke-26, tekad Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah SAW telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah. Wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah dan para sahabat besar karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Sampailah waktu subuh. Kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan salat subuh yang dipimpin oleh Siba bin Urfutah radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang saat itu. Setelah sholat subuh selesai, tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin berserta panglimanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, salat 2 rakaat dan menemui beberapa sahabat. Kemudian dia lihatlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mempunyai kulit agak gelap, lebar pundaknya, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membayat Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Kehidupan awal di Madinah. Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia hijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang ia miliki di Yaman. Namun kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu, dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlu Suffah yang lain.
karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para ahlu suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Maka laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarga Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemiskinan Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah timpahkan. Kemiskinan membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah. Sampai orang-orang datang kepadaku, kemudian merukyaku. Aku langsung mengangkat kepalaku, lalu aku dikatakan, 'Ini bukan yang seperti kalian lihat kejang karena kesurupan, namun aku begini karena lapar.' Kelaparan bersama Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawa diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang diharapkan, lalu berpisahlah mereka berdua. Kemudian lewatlah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama, namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Berikut lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumah Rasulullah. Hadiah berupa 1 bejana susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Abu Hurairah, panggillah para ahli suffah." Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli suffah sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahlu suffah maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya." Datanglah ahlu suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahlu suffah susu tersebut sampai semua kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan pada saat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. "Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu." Abu Hurairah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Minumlah." Abu Hurairah berkata, "Dan aku pun langsung meminumnya." Dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum
susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya. Subhanallah, terlihatlah sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan lihatlah ketaatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakti Abu Hurairah kepada ibunya di suatu malam. Abu Hurairah pernah keluar dan ini di luar kebiasaan. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Akhirnya kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengatakan, makan 2 buah kurma ini dan perbanyaklah minum air. Ini akan mencukupimu untuk hari ini. Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah mengatakan, untuk apa kau simpan kurmamu? Bukankah kau sangat lapar? Aku simpan ini untuk ibuku. Lalu Rasulullah berkata, makanlah, nanti kuberikan tambahan untuk ibumu. Kisah masuk Islamnya Ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahkannya agar memeluk agama Islam. Sampai di suatu hari saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Aku langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis, lalu aku minta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah, ingin mendakwahnya lagi dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemercik air. Lalu saat aku ingin masuk, terdengar suara ibuku berkata, janganlah kau masuk. Kemudian ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya seraya mengatakan, ya ibuku, mengucap kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah. Aku langsung lari kembali kepada Rasulullah seraya menangis kegirangan layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Lalu ia berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Semangatnya Abu Hurairah akan ilmu sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah seperti di dalam hadis Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini, wahai Abu Hurairah, saat aku melihat semangat atas hadis. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan
bahwa beliau pernah berkata, "Aku membagi malamku 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lain untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku." Akhir hayat Abu Hurairah. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafat Rasulullah SAW dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayat dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu berkata, "Orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ceritanya tadi.